Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Banten TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita mendengar dari para mubalik, para kiai dan para dai istilah takwa. Namun, apa sih sebenarnya hakikat takwa itu? Takwa secara bahasa adalah al-khawfu 'anidzatillah. Takwa secara bahasa adalah takut kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa itu takwa?" Sahabat Umar bin Khattab berkata, "Takwa itu ibarat engkau berjalan di jalan yang penuh duri. Lalu apa yang kau lakukan untuk melewati jalan itu?" Mu'adz bin Jabal berkata, "Aku akan lebih hati-hati karena aku khawatir terkena durinya." Nah, itulah takwa. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita. Secara istilah, takwa adalah imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi, yang artinya menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ada istilah awamir. Dalam ilmu nahwu ini disebut jamak, dan dalam usul fikih perintah itu menunjukkan, pada dasarnya menunjukkan kesunahan dan kewajiban. Al aslu fil amri lil wujub wan nadbi. Pada dasarnya perintah itu menunjukkan suatu yang wajib dan suatu yang sunnah. Jika kita korelasikan kepada definisi takwa, imtithalul awamirillah berarti kita menjalankan segala perintah Allah, baik yang sunnah maupun yang wajib, karena menggunakan kalimat jamak. Belum dikatakan bertakwa jika kita hanya menjalankan yang wajib saja tapi kita mengabaikan yang sunnah. Juga belum dikatakan bertakwa jika kita menjalankan sunnahnya hanya sunnah-sunnah yang muakkad saja, tapi kita mengabaikan sunnah-sunnah yang lain. Jika sesuai dengan definisi ini, maka orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan semaksimal mungkin semua perintah Allah dan semua yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Definisi selanjutnya adalah wajtinabun nawahi, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Begitupun di sini menggunakan lafadz jamak. Dalam usul fikih, al aslu fin nahyi lil karahah, lil haram wal karahah. Pada dasarnya larangan itu menunjukkan suatu keharaman dan kemakruhan. Berarti kalau dikorelasikan dengan definisi ini, seseorang yang bertakwa harusnya semaksimal mungkin, semampunya itu menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, baik yang haram maupun yang makruh. Jika kita menjauhi yang haram saja tapi kita mengabaikan yang makruh, maka belum dikatakan orang yang bertakwa. Tetapi jika kita sudah menjauhi yang haram, kemudian kita memperhatikan yang makruh,
kita jauhi yang makruh, maka bolehlah kita dikatakan dengan istilah muttaqin atau orang yang bertakwa. Mengapa takwa ini sungguh sangat penting menjadi barometer seseorang di dalam kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena hanya dari takwalah seseorang bisa dinilai, seseorang bisa dibedakan kedekatannya dan kemuliaannya di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah dia yang paling bertakwa. Seberapa dekatkah kita kepada Allah, maka disitulah seberapa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa juga merupakan satu-satunya bekal yang terbaik yang akan kita bawa menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian ketika kalian hendak pergi atau hendak menjumpai Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kita menghadap Allah adalah takwa. Takwa itu seorang ulama pernah berpendapat takwa itu kalau kita meninggal tidak membawa takwa, ibaratkan kita berlayar, kita berenang di tengah-tengah laut tanpa memakai perahu. Rokibal bahro bila safinatin, faka'annama rokibal bahro bila safinatin. Seolah-olah kita berenang, kita berada di tengah-tengah lautan tapi tanpa perahu. Maka bagaimana nasib kita? Disitulah gambaran orang yang tidak membawa takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk merubah diri kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Semoga Allah mengaruniai kita taufik dan hidayah sehingga kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi hamba-hamba yang tattaqun, hamba-hamba yang bertakwa. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.